Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan suatu materi penting dalam pengantar ilmu-ilmu sosial, yaitu fungsi ilmu sosial dan juga kedudukan ilmu sosial tersebut. Mau tahu apa saja yang ada di dalamnya? Pastikan kelanjutannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Julia Satria Amanda dengan NIM 2503060078. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Gadisti dengan NIM 2503060088. Perkenalkan nama saya Angelina Jolie dengan NIM 2503060023. Halo, nama saya Askal Ana Mustafa dengan NIM 2503060163. Apa itu ilmu-ilmu sosial? Ilmu-ilmu sosial adalah bidang ilmu yang mengkaji manusia sebagai makhluk hidup, mulai dari perilaku, interaksi, nilai, budaya, dan juga struktur bermasyarakat. Ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, terkhusus ilmu alam yang mengkaji fenomena berdasarkan fisik. Sedangkan ilmu sosial itu berusaha memahami bagaimana manusia berhubungan satu sama lain. Mengapa perilaku itu tersebut muncul dan juga bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Karena objek kajiannya adalah manusia yang dinamis dan sangat kompleks, maka ilmu-ilmu sosial menggunakan metode yang sangat beragam. Seperti wawancara, observasi, survei, dan juga analisis data yang paling penting. Contoh cabang dari ilmu sosial yaitu ada sosiologi yang mana mempelajari struktur dan dinamika sosial, antropologi yang mengkaji budaya dan juga tradisi serta kebiasaan manusia tersebut, ekonomi yang mempelajari produksi, kemudian konsumsi dan juga distribusi dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada juga ilmu politik yang mana mempelajari tentang studi pemerintahan dan juga mempelajari tentang kekuasaan. Dan yang terakhir ada psikologi sosial yang mengkaji pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu. Ilmu-ilmu sosial membantu kita memahami bagaimana masyarakat itu bekerja, organisasi bekerja, dan juga bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara mencari solusi yang terbaik. Fungsi ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial memiliki berbagai fungsi penting dalam memahami dan mengelola kehidupan masyarakat. Berikut adalah fungsi-fungsi utamanya. Yang pertama, ada fungsi deskriptif. Ilmu sosial menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial apa adanya, seperti pola kemiskinan, terbentuknya budaya, atau bagaimana kelompok sosial berinteraksi. Yang kedua, ada fungsi eksplanatif. Ilmu sosial menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi. Contohnya, mengapa muncul konflik, mengapa terjadi kesenjangan sosial, dan faktor apa yang mempengaruhi perilaku politik. Yang ketiga, ada fungsi prediktif. Ilmu sosial memperkirakan tren atau perubahan sosial di masa depan, seperti pada migrasi, perubahan gaya hidup, dan dampak kebijakan pembangunan. Yang keempat, ada fungsi normatif dan evaluatif. Ilmu sosial membantu menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan sosial itu adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dalam pendidikan atau kesejahteraan sosial. Ada fungsi kontrol dan pemecah masalah. Ilmu sosial menawarkan solusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan intoleransi. Banyak lembaga menggunakan penelitian sosial untuk menyusun kebijakan. Yang keenam, ada fungsi pengembangan masyarakat. Dengan memahami kondisi masyarakat, ilmu sosial membantu merancang program pembangunan yang sesuai kebutuhan warga. Secara keseluruhan, ilmu sosial tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat berguna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan atau posisi ilmu sosial di antara ilmu alam dan juga humaniora. Nah, sebelum kita masuk ke posisi ilmu sosial, kita perlu tahu dulu nih, kenapa ilmu-ilmu pengetahuan itu terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Nah, hal ini itu karena sejak dulu manusia itu selalu ingin mengetahui tentang dua hal utama. Yang pertama itu tentang dirinya sendiri, dan yang kedua adalah tentang lingkungan sekitarnya. Nah, karena adanya rasa ingin tahu ini, kemudian berkembanglah dua jalur utama. Jalur yang pertama itu menuju ilmu-ilmu alam, dan yang kedua itu menuju pemahaman tentang makna kehidupan yang akhirnya itu berkembang menjadi humaniora.
Nah, namun seiring dengan masyarakat yang semakin kompleks, akhirnya manusia itu menyadari bahwa ada area lain yang masih belum bisa dijelaskan lewat hukum-hukum alam dan juga masih belum bisa diselesaikan lewat makna atau penafsiran aja. Nah, area ini itu kita sebut dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial sendiri itu terbagi jadi banyak hal. Yang pertama membahas tentang interaksi sosial, yang kedua perilaku kelompok, yang ketiga ekonomi, keempat budaya, kelima kekuasaan, dan yang keenam hingga ke perubahan masyarakat. Nah, dari sinilah ilmu sosial itu muncul. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 kelompok besar dari ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama mengenai ilmu alam, yang kedua adalah humaniora, dan yang ketiga adalah ilmu sosial. Ilmu sosial berada di tengah-tengah antara ilmu alam dan humaniora karena yang pertama objek kajiannya adalah manusia, sehingga ilmu sosial berhubungan dengan humaniora. Tetapi ilmu sosial lebih mencari pola, hubungan sebab akibat, dan juga penjelasan ilmiah. Yang kedua, penelitiannya menggunakan metode dari ilmu alam seperti statistik, analisis, survei, dan juga pengamatan. Jadi ilmu sosial berada di tengah-tengah karena menggunakan 2 metode. Jadi kesimpulannya, ilmu sosial diletakkan di tengah-tengah karena menggunakan 2 pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan ilmiah secara sistematis dan juga pemahaman tentang manusia yang beragam dan juga dinamis. Semoga video dari kami dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami fungsi ilmu sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.